Bab 704, Kamar Dagang Bulan Hitam. Pangeran lain, Ziji menghadapi formasi transmisi suara khusus, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan kemudian bertanya, lalu berapa banyak orang dari Sekte Phoenix Suci yang telah dia bunuh hari ini? Petik 2, kecuali Pangeran Feng ke-13 Shiken dan 9 murid penjaga di istananya, total 10 orang. Namun, sejumlah besar murid Phoenix terluka di bawah serangan para tetua Phoenix. Suara hormat datang dari barisan Xuan. 10 orang. Ziji mengangkat alisan ya sedikit, membunuh 2 pangeran dari Sekte Phoenix Ilahi dalam 2 hari telah memperluas kebencian terhadap Sekte Phoenix Ilahi hingga ekstrim. Dia tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Tapi kemarin, hanya Feng terbunuh. Siluo sendirian, dan dia hanya membunuh 10 orang hari ini. Dia bukan orang yang berhati lembut, itu sungguh aneh. 1 orang, 10 orang. Oh, Ziji berpikir sejenak, lalu berpikir, dia bertanya, ketika dia mengancam Sekte Phoenix Ilahi hari ini, apakah dia mengajukan 3 syarat yang sama seperti kemarin? Petik 2, tidak, suara yang berasal dari Xuanzhen menyangkal, dan kemudian dengan cepat menyatakan 4 syarat yang diajukan Yun Ce hari ini. Petik 2 ... Begitu, Ziji mengangguk perlahan, lalu menghela napas berat. Pada usia 22 tahun, dia sebenarnya adalah kota yang menakutkan. Tampaknya dia tidak hanya akan membuat Sekte Ilahi Phoenix membayar dengan miliknya darah. Sebagai akibatnya, mereka harus mengalami mimpi buruk yang semakin gelap, dan bahkan iman dan martabat mereka akan dihancurkan selangkah demi selangkah. Petik 2, mengerikan sekali, gumam Ziji, dan adegan tentang Yun muncul di wajahnya, pikiran. Kecerdasan C, wajah yang telah tenggelam dalam ribuan tahun perubahan, sebenarnya menunjukkan momen ketakutan. Sekte Phoenix Ilahi tidak diragukan lagi kuat. Terutama di bawah perlindungan Sekte Ilahi Phoenix, tidak satupun dari 4 tempat suci berani benar-benar melanggarnya. Tapi kali ini, mereka telah memprovokasi iblis sungguhan. Dalam beberapa hal, dia jauh lebih menakutkan daripada 4 tanah suci. Dalam kalimat singkat, Ziji mengucapkan 3 kata, mengerikan, satu demi satu. Sejak Yun Ce meninggalkan kamar dagang Juli kemarin, dia mengkhawatirkan semua gerakan Yun Ce, dan hanya 1 hari kemudian, kesannya terhadap Yun Ce sekali lagi mengalami perubahan besar. Di dunia misterius, meski ada kebencian terhadap satu sama lain, siapapun yang berakal dan berpengalaman akan tahu untuk meninggalkan garis tipis dalam segala hal, terutama jika itu melibatkan sekte dan kekuatan. Tidak peduli seberapa besar kebencian itu, harus selalu ada, menjadi margin 3 poin. Yun Ce, sebaliknya, sepertinya tidak tahu apa itu ruangan. Ziji melirik ke arah Divine Phoenix City di bawah dan berkata perlahan, tidak ada kekacauan di Divine Phoenix City hari ini. Tampaknya Sekte Divine Phoenix untuk sementara berhenti mencari di kota. Dari sudut pandang ini, monster-monster tua itu generasi Tian, mereka seharusnya sudah diberangkatkan. Masih belum ada aura alam Jiangxuan dari Sekte Phoenix Ilahi, jadi seharusnya tidak ada, terdengar tanggapan dari Xuanzhen. Sebuah sekte yang telah berkuasa selama 5.000 tahun telah dipaksa ke dalam situasi yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang hanya memiliki ranah Wangsuan. Jika itu aku mungkin tidak memiliki keberanian untuk mengganggu monster tua yang sedang bermeditasi dengan tenang. Tapi 2 pangeran meninggal secara tragis satu demi satu, dan pihak lainnya tapi mereka tidak terluka. Mereka seharusnya menyadari bahwa kecepatan Yun Ce tidak dapat ditangani oleh kekuatan mendalam dari alam Tuan. Mungkinkah mereka telah ada gerakan lain? Petik 2, jika bawahanku tidak membuat kesalahan dalam penilaian, mereka akan membutuhkan waktu 1,5 jam hingga sebelum itu. Kami mulai mengumpulkan kekuatan puluhan tetua Phoenix untuk menempa Phoenix Ceiling yang cukup besar. Formasi terlarang. Formasi terlarang penyegel Phoenix. Alis Ziji bergerak sedikit. Dia secara alami akrab dengan nama, Formasi Terlarang Penyegel Phoenix. Dia hanya ada di Sekte Phoenix Ilahi, dan sebagian besar digunakan untuk menghukum murid yang membuat kesalahan serius di sekte tersebut. Setelah murid Phoenix terperangkap dalam Formasi Terlarang Penyegelan Phoenix, energi mendalam Phoenix di tubuhnya akan diblokir untuk sementara waktu yang sangat lama, atau bahkan dihapuskan sama sekali. Siapapun yang mencapai level yang lebih tua dapat menggunakan Formasi Terlarang Penyegelan Phoenix, tetapi tampaknya hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya dengan puluhan tetua bekerja sama untuk membuat formasi tersebut. Formasi Terlarang Penyegelan Phoenix sangat tidak efektif melawan praktisi mistik di luar Sekte Phoenix Ilahi.
dan begitu murid Phoenix terperangkap dalam formasi tersebut, mereka akan benar-benar kehilangan kekuatan mereka yang dalam. Meskipun Yunce bukan anggota sekte Divine Phoenix, dia masih memiliki darah Phoenix. Energi mendalam di bawah garis keturunan Phoenix secara alami adalah energi mendalam Phoenix. Oleh karena itu, jika seseorang terjebak dalam formasi terlarang penyegelan Phoenix, dia pasti akan menjadi anak domba untuk disembelih. Formasi yang diciptakan oleh upaya gabungan dari puluhan tetua Phoenix jelas bukan formasi terlarang penyegelan Phoenix konvensional. Kemungkinan besar memiliki jangkauan yang sangat luas. Begitu satu langkah masuk, itu akan diaktifkan langsung untuk secara paksa menyegel kedalaman Phoenix energi. Dengan cara ini, bahkan jika Yunce memiliki kecepatan luar biasa, dia tetap tidak dapat menggunakannya. Formasi terlarang penyegelan Phoenix ini sangat mendominasi. Dikabarkan bahwa 3 tahun lalu di Bahtera Suan kuno, Putri Salju, yang memiliki tubuh Dewa Phoenix, disegel olehnya. Ziji berbisik pada dirinya sendiri, jelas, dia tidak meragukannya. Jika Yunce jatuh ke dalam formasi terlarang penyegelan Phoenix, dia pasti akan mati. Tapi dia tidak punya niat untuk mengingatkan Yunce sama sekali, karena jika Yunce meninggal, meskipun dia merasa kasihan, dia akan merasa jauh lebih nyaman pada saat yang sama. Selain itu, apakah sekte Divine Phoenix memiliki tindakan lain? Ziji bertanya dengan tenang. Belum ada, namun ada laporan dari Blue Wind bahwa 2 pasukan Divine Phoenix yang ditempatkan di wilayah Blue Wind Timur dan Barat telah membuat pergerakan besar. 2 jam yang lalu, mereka pada dasarnya mengirimkan pasukan mereka pada waktu yang sama. Masing-masing dari mereka 200.000 pasukan menunjuk langsung ke kota Kekaisaran Blue Wind, dan mereka berbaris dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, mereka akan mencapai kota Kekaisaran Blue Wind pada akhir besok. Petik 2. Selain itu, 2 tetua gubernur tentara timur dan barat juga ikuti tentara. Seperti yang diharapkan, Ziji sama sekali tidak terkejut dengan pergerakan tentara Phoenix Ilahi Angin Biru, karena dalam waktu sesingkat itu, pasukan ilahi sekte Phoenix belum sempat mengetahui keberadaan Xia Yuanba. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah kota Phoenix, mendesah pelan, Yunce, Xia Yuanba. 2 orang ini yang pasti akan mengguncang seluruh benua di masa depan, bukan hanya tidak dilahirkan di Tanah Suci, tapi mereka berdua berasal dari tempat paling sederhana di Blue Wind. Sungguh menyedihkan. Petik 2. Sekte Phoenix Ilahi akan tersandung lagi kali ini. Yunce pasti akan tersandung lagi kali ini, pergi ke sekte Divine Phoenix besok. Kali ini, kamu akan berada di sana secara langsung, dan ingatlah untuk membawa batu bayangan misterius bersamamu. Kerajaan masih diselimuti bayang-bayang Kekaisaran Phoenix Ilahi, dengan lebih dari 70% kota dan daratan dikuasai oleh Phoenix Ilahi. Sebagai intinya, Blue Wind Imperial City tidak jatuh, yang menjadi bukti terakhir bahwa Blue Wind tidak menghancurkan negara tersebut. Kota Kekaisaran Blue Wind, yang mempertahankan martabat terakhir kerajaan Blue Wind, menghabiskan malam yang relatif damai dalam keheningan. Namun saat fajar, ketenangan itu dipecahkan oleh suara sirene yang keras. Petik 2. 2 pasukan besar masing-masing datang dari timur dan barat. Mereka berbaris sangat cepat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditempatkan. Keduanya berjumlah sekitar 200.000. Tolong beri perintah untuk bertempur. Kita dari kota Kekaisaran sekarang. Chang Yue bertanya. Dia sudah lama terbiasa telanjang, dan begitu alarm berbunyi, dia tiba di istana. Tentara barat masih memiliki jarak sekitar 30 mil, dan tentara timur memiliki jarak sekitar 20 mil. Para prajurit tidak perlu panik, dan tidak perlu keluar kota untuk berperang. Wajah Chang Yue adalah sangat tenang, dan wajahnya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ketenangannya bukanlah ketenangan yang harus didukung sebelumnya, melainkan semacam kedamaian dan ketentraman yang datang dari hati. Yuanba, kakak laki-laki tertua di dunia, suamiku berkata bahwa dalam 3 hari setelah dia meninggalkan Changfeng, Phoenix Ilahi pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan pasukan. Prediksi suamiku memang benar. Chang Yue berdiri dan menghadap Xia Yuanba dan Tian Xia yang telah tiba. Pertama, pertahanan Changfeng saya lemah dan kami benar-benar tidak dapat melawan tentara Phoenix Ilahi. Saya akan menyerahkannya kepada kalian berdua untuk krisis kota Kekaisaran ini. Chang Yue dengan tenang memberitahu Xia Yuanba dan Kaisar nomor 1 di dunia tentang masalah ini. Pertama, dia bukan lagi putri Chang Yue seperti dulu, dan tidak ada lagi kepura-puraan dan keraguan yang tidak perlu.
Hehe, Xia Yuanba menggaruk kepalanya karena malu, kakak senior masih sangat sopan kepadaku. Para antek Divine Phoenix ini, lihat aku meledakkan mereka semua ke langit. Saudara Xia, bagaimana kalau aku melakukan sesuatu dan kamu melakukan hal lain? Nomor 1 di bawah langit berkata dengan riang. Baik, begitu suara itu turun, mereka berdua berubah menjadi dua badai dan menghilang ke aula. Para elf dapat memahami dunia di sekitar mereka melalui kekuatan alam, dan karena itu memiliki perasaan spiritual yang kuat yang jauh melebihi manusia biasa. Segera setelah nomor 1 di bawah langit meninggalkan kota Kekaisaran Blue Wind, pasukan Phoenix ilahi yang datang dari timur dengan jelas tercermin dalam pikirannya terlepas dari ukuran dan distribusinya. Pasukan Divine Phoenix masih mendekati 20 mil jauhnya, tetapi 15 mil di depan pasukan, ada aura kuat yang terbang dengan cepat. Aura energi yang mendalam pada tingkat ke-6 dari alam mendalam Tyrant. Orang nomor 1 di dunia mengerutkan kening, dan angin kencang bertiup dari tubuhnya, langsung menuju ke arah orang itu. Feng Leiming adalah yang ke-41 di antara 56 tetua Phoenix. Dia adalah gubernur tetua dari tentara timur Phoenix Suci. Dan kali ini ketika dia menemani tentara untuk menyerang kota Kekaisaran Changfeng, dia memiliki misi khusus, yaitu menangkap Ratu Chang Yue hidup-hidup. Pasukan hendak tiba di kota Kekaisaran Changfeng, dia mempercepat dan bergegas ke kota Kekaisaran di hadapan tentara, bersiap untuk menjatuhkan Ratu Chang Yue secara langsung. Meski kota Kekaisaran Blue Wind adalah ibu kota kerajaan Blue Wind, baginya, meski ada 10 kali lebih banyak pembela, itu tetap sama seperti tanah sepi. Ketika dia kurang dari 5 mil jauhnya dari kota Kekaisaran Angin Biru, energi yang dalam tiba-tiba berfluktuasi di depannya. Sesosok tubuh tinggi menutupi wajahnya, dan angin kencang juga datang ke arahnya. Dia tercekik dan sosoknya terlempar, seketika, lalu dia berhenti. Sosok tinggi di depannya tampak sangat muda, dan aura di tubuhnya tidak kuat, hanya samar-samar. Feng Leiming tersenyum menghina, di kerajaan Changfeng kecil ini, hanya ada sedikit orang yang bisa melewati kehampaan. Tampaknya Anda harus dianggap sebagai tokoh terkemuka di sini. Jika Anda terburu-buru menjadi tentara kami, Anda juga dapat menimbulkan masalah. Ini merepotkan, tapi sayang sekali Anda bertemu dengan penatua Phoenix ini terlebih dahulu. Feng Leiming secara khusus menyebut kata-kata penatua Phoenix, tetapi Feng Leiming tidak melihat keterkejutan dan ketakutan yang seharusnya dia miliki di wajah orang lain. Orang nomor 1 di dunia itu melirik logo api di dadanya, sepertinya kamu yang seharusnya disebut sebagai gubernur yang lebih tua. Lalu, selama aku membunuhmu, segalanya akan lebih mudah nanti. Petik 2 tanda tanya. Haha, begitu tawa gila Feng Leiming keluar dari mulutnya, aura pembunuh yang menakjubkan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan badai energi hijau yang dalam menghantam dada dan wajahnya. Feng Leiming telah hidup selama ratusan tahun dan telah bertarung dengan banyak praktisi yang mempraktikkan kekuatan angin yang dalam, tetapi tirani kekuatan badai yang melanda di hadapannya jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Dalam hal tingkat kekuatan yang mendalam, Feng Leiming sudah lebih lemah dari orang nomor 1 di dunia. Selain itu, dia meremehkan musuh dan tidak siap. Orang nomor 1 di dunia tiba-tiba menyerang dari jarak dekat. Feng Leiming tidak mampu melawan dengan seluruh kekuatannya, jadi dia mundur dengan cepat, dengan tergesa-gesa, dia berhasil mengumpulkan kurang dari 60% kekuatannya. Di tengah deru badai, Feng Lei menjerit, dan seluruh dadanya tenggelam hampir 3 inci dalam sekejap, wajahnya tidak dapat dikenali dalam darah, dan seluruh tubuhnya terpotong dengan hampir 100 luka kecil oleh angin. Pedang, Feng Leiming mundur dengan tergesa-gesa, menutupi dadanya dengan satu tangan dan matanya dengan tangan lainnya, dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan ganas, kamu binatang. Aku akan membunuhmu. Saat dia meraung, orang nomor 1 di dunia bergegas maju seketika, badai menderu di sekujur tubuhnya, dan setiap kali dia bergerak, badai dengan kekuatan mencekik yang sangat besar akan menggulung. Feng Leiming menggunakan api Phoenix-nya untuk melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi ditekan dan mundur selangkah demi selangkah, luka di tubuhnya yang terpotong oleh bilah angin meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, membuatnya berlumuran darah dalam sekejap mata. Dengan perbedaan kekuatan mendalam antara dua alam kecil dan keunggulan Phoenix Flame, Feng Leiming tidak akan ditekan secara menyedihkan dalam waktu sesingkat itu, tetapi kesombongan kebiasaan Sekte Phoenix Suci membuatnya harus membayar mahal. Ledakan. Dengan suara keras, Feng Leiming terlempar 2 mil jauhnya oleh badai energi yang dalam,
dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Dia memuntahkan lebih dari selusin suap darah, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih berdarah, seolah-olah dia baru saja muntah, baru saja merangkak keluar dari genangan darah. Dia berdiri dengan susah payah dan menatap orang nomor 1 di dunia yang mendekat dengan mata agak linglung. Dia tidak percaya bahwa tetua Phoenix yang agung itu dikalahkan secara menyedihkan di tangan seorang pemuda di negeri sederhana Blue Wind ini. Binatang Chang Feng sialan. Feng Leiming mengerang kesakitan dan ketakutan, sosok di matanya semakin dekat, dan dia mulai mencium bau kematian. Tiba-tiba, matanya menjadi ganas, dan api merah setinggi puluhan kaki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan rambut dan darahnya langsung terbakar. Aku hanya ingin menangkap kaisar wanita itu, dan aku tidak punya rencana untuk mengambil tindakan. Dasar idiot seperti Blue Wind, beraninya kamu menyakiti sesepuh ini. Mata Feng Leiming melebar, dan pupil matanya yang membesar menunjukkan kebencian dan ketakutan. Samar-samar masih ada sedikit kesenangan, dan api di tubuhnya telah meluas ke ukuran yang sangat besar, hampir membakar langit, termasuk kaisar wanita itu. Bakar semuanya menjadi abu untukku. Ini adalah harga untuk menyinggung sesepuh ini. Hahaha. Api Phoenix yang menutupi langit meledak ke arah Blue Wind Imperial City dengan ledakan energi yang sangat besar. Ini adalah api bencana yang dilepaskan oleh Tuan dalam keadaan gila, dengan panik membakar semua energi yang dalam di tubuhnya, atau api burung Phoenix. Jika bola api ini jatuh tepat di tengah-tengah kota Kekaisaran Blue Wind, itu sudah cukup untuk membakar sebagian besar kota Kekaisaran menjadi abu. Alis nomor 1 di bawah langit menegang, dan tubuhnya dengan cepat mundur dengan bantuan kekuatan angin. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat sepenuhnya mengimbangi api Phoenix yang besar ini. Pada saat ini, tentara Phoenix suci yang gelap mulai muncul di kejauhan pandangannya. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan meraung. Sayap elf yang tersembunyi di belakangnya tiba-tiba muncul dan tiba-tiba terbuka, menciptakan badai besar yang menutupi seluruh area, langit dan matahari. Itu juga terbentuk dengan cepat, menyebabkan langit bergerak, dan tanah dalam jarak beberapa mil terangkat dengan keras. Dengan suara gemuruh, badai besar seperti akhir dari dunia berguling menuju api yang menutupi langit. Ketika angin dan api bertabrakan, tidak ada ledakan atau pelepasan energi yang dalam, tetapi mereka bergabung satu sama lain, di bawah badai yang mengamuk. Api Phoenix yang awalnya utuh terkoyak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, dan terbang menuju Blue Wind Imperial City. Kecepatannya juga menjadi semakin lambat, dan berangsur-angsur berhenti sepenuhnya. Kemudian, didorong oleh badai, ia berbalik arah dan terbang ke arah timur dengan kecepatan yang semakin cepat. Bola mata Feng Leiming melotot, dan raungan putus asa tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dan raungan yang lebih keras terdengar dari pasukan Divine Phoenix di belakangnya. Api Phoenix yang terkoyak bagaikan hujan meteor dan api dari langit, tanpa ampun menghantam pasukan Divine Phoenix yang menyerang. Pasukan Divine Phoenix, yang telah berbaris mati-matian selama setengah hari satu malam, baru saja berhasil melihat bayangan kota Kekaisaran Blue Wind dengan jelas, ketika mereka menghadapi hujan api besar yang jatuh dari langit. Untuk sesaat-saat itu, tentara Divine Phoenix di seluruh langit diliputi oleh orang-orang yang terbakar, hantu yang melolong dan serigala yang melolong, dan dikalahkan sepenuhnya. Ini, bukanlah api misterius biasa, melainkan api Phoenix dari para tetua. Sekali disentuh, bahkan nyala api kecil pun akan dengan cepat membakar seluruh tubuh, dan tidak dapat dipadamkan dengan kekuatannya. Api Phoenix yang diledakkan oleh Feng Leiming dengan seluruh kekuatannya sudah sangat besar. Setelah terkoyak oleh badai terbesar di dunia, area penyebarannya bahkan lebih besar lagi, hampir menutupi seluruh pasukan Dewa Phoenix. Itu hanya bertahan beberapa lusin napas. Dalam waktu singkat, hampir 70% tentara Phoenix suci terkubur dalam api Phoenix. Tentara Phoenix ilahi yang cukup beruntung tidak terkontaminasi oleh api berani bergerak bahkan setengah langkah ke depan. Mereka melarikan diri kembali seperti orang gila dengan raungan ketakutan, takut mereka akan terciprat meskipun terciprat percikan kecil. Kamu, melihat pasukan besar itu dikalahkan sepenuhnya oleh apinya sendiri, seluruh tubuh Feng Leiming bergetar. Dia menunjuk ke orang nomor 1 di dunia dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah. Dia berguling matanya dan pingsan. Yang terbaik di dunia membalik telapak tangannya, dan 3 anak panah hijau hitam keluar dari ujung jarinya, 1 memaku tenggorokan Feng Leiming, dan 2 memaku jantungnya.
Baru setelah Feng Leiming benar-benar kehabisan napas, akhirnya dia berbalik tatapannya kembali acuh tak acuh. Sebelum kamu pergi, bawalah mayat temanmu bersamamu, gumam nomor 1 di bawah langit, dan dengan lambaian tangannya, angin kencang bertiup, menyapu sejauh beberapa mil, menggulung guntur burung Phoenix, dan tak terhitung jumlahnya, membakar burung Phoenix ilahi di kejauhan. Mayat tentara terlempar jauh ke timur. Mayat yang jatuh dari udara menghempaskan sejumlah besar tentara Phoenix ilahi yang melarikan diri ke tanah. Namun, selama keseluruhan proses, nomor 1 di bawah langit tidak menyadari bahwa di celah tersembunyi yang jauh, sepasang mata diam-diam menyaksikan semuanya. Sayap transparan, sosok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan karena terkejut, berpikir keras tentang sesuatu. Pada saat ini, suara aliran udara yang luar biasa kuat datang samar-samar dari barat. Wajahnya terkejut, dan dia dengan cepat menahan napas sepenuhnya, dan bahkan matanya tertutup rapat. Seluruh tubuhnya, bukan untuk sebutkan nafasnya, hampir tidak ada sedikit pun kehidupan yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari saudara Xia, tampaknya tentara Phoenix ilahi dari barat telah sepenuhnya ditangani. Beralih untuk melihat Xia Yuanba, yang sedang bergegas, nomor 1 di bawah langit berkata sambil tersenyum. Hei, saudara terbaik di dunia juga tidak lamban. Ada banyak api di sana. Oh, sepertinya banyak orang yang melarikan diri, biarkan aku yang menangani mereka. Petik 2, tidak perlu. Nomornya seseorang di dunia mengulurkan tangannya dan ingin mengejar. Xia Yuanba pergi dan menggelengkan kepalanya, mereka semua hanya mengikuti perintah. Mereka bukan orang yang sangat jahat. Karena tidak ada ancaman, tidak perlu membunuh mereka semuanya. Petik 2, baik, Xia Yuanba setuju, dan kemudian dengan santai mengikuti dia berkata, namun, jika saudara ipar saya ada di sini, dia pasti akan memburu mereka semua. Ketika saya masih sangat lemah, saudara ipar saya Lau pernah berkata bahwa salah satu hal terbodoh di dunia adalah bersikap baik kepada musuh. Tapi aku tidak memahaminya saat itu. Petik 2, haha, ini memang sejalan dengan gayanya. Namun, apakah itu adalah membunuh mereka semua atau memaafkan dan menunjukkan belas kasihan? Itu hanya konsep yang berbeda, tidak ada benar atau salah yang mutlak. Orang nomor 1 di dunia tersenyum, api di sana dilepaskan oleh seorang tetua gubernur, dan saya mendorongnya ke dalam pasukan mereka. Jika tidak, dengan kemampuan saya tidak akan mampu mengalahkan pasukan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Saudara Xia, di antara tim Anda di sana apakah ada tetua yang mengawasi tentara? Petik 2, entahlah, aku baru saja meninjunya 7 atau 8 kali, dan tidak ada yang tersisa. Aku takut mayat-mayat itu akan merusak pemandangan, jadi aku bahkan mengangkat tanah untuk menguburkannya, jadi saya mencari lebih banyak. Tidak ada penatua lagi. Xia Yuanba melotot dan berkata, petik 2 petik 2. Orang nomor 1 di dunia itu terkejut sesaat, lalu tertawa, hahaha, kekuatan saudara Xia seharusnya seperti ini. Sudah hampir fajar, ayo kembali. Di periode waktu berikutnya, Divine Phoenix the tentara tidak boleh menyerang lagi. Kita hanya bisa menunggu di kota untuk kabar baik tentang saudara Yun. Petik 2, tentu saja, dengan betapa kuatnya saudara iparku, apa yang dia bawa kembali pasti akan menjadi kabar baik. Xia Yuanba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sangat percaya diri. Ketika mereka berdua berbalik dan bersiap untuk kembali ke Blue Wind Imperial City, Xia Yuanba tiba-tiba berhenti dan melihat ke samping ke selatan. Bagian selatan kosong, hanya beberapa mil jauhnya, terdapat puluhan pecahan kerikil tinggi atau rendah yang berserakan. Ada apa? Nomor 1 di bawah langit bertanya dengan hati-hati. Oh, tidak apa-apa. Xia Yuanba berbalik dan berkata, mungkin beberapa hewan kecil ketakutan dan bersembunyi di balik batu. Ayo cepat kembali. Sebelum kakak iparku pergi, dia secara khusus menyuruh kita untuk tidak tinggal terlalu jauh, menjauh dari kakak perempuan kami. Langit menjadi semakin cerah, dan Xia Yuanba serta nomor 1 di bawah langit dengan cepat terbang kembali ke kota Kekaisaran Blue Wind. Setelah sekian lama, di balik batu besar yang dilirik Xia Yuanba sebelumnya, sesosok tubuh kurus berpakaian hitam tiba-tiba jatuh ke tanah, mengambil 2 napas dalam-dalam, dan setelah hampir 100 napas lega, dia berdiri dan pergi secepat hantu. Bersambung.